Semut rangrang dapat menghasilkan kroto, campuran telur, larva, dan pupa semut. Kroto merupakan makanan burung peliharaan dan terkadang digunakan juga sebagai umpan untuk memancing ikan. Tidak semua jenis semut menghasilkan kroto yang bisa dimanfaatkan untuk pakan. Kroto dihasilkan oleh jenis semut merah, semut api atau kararangga. Jenis semut ini bisa ditemukan mulai dari India, Asia Tenggara, hingga Australia bagian utara. Kata kroto sendiri berasal dari bahasa Jawa yang kemudian menjadi populer di tanah air. Ukuran sebutir kroto besar sekitar 1 cm dengan diameter 5 mm. Adapun panjang kroto kecil sekitar 5-6 mm dengan diameter 2 mm. Kroto berukuran besar biasanya akan menjadi calon ratu semut dan diproduksi sekitar bulan September hingga Januari. Sementara itu kroto berukuran sedang atau kroto halus akan menjadi calon semut betina, semut prajurit, atau semut pekerja. Pada awalnya kroto didapatkan dari perburuan sarang semut rangrang di alam bebas. Sarang semut banyak ditemukan di hutan atau perkebunan, bertengger di antara rimbunnya pepohonan. Seiring dengan naiknya permintaan, keberadaan kroto di alam bebas semakin sulit didapat. Tak heran bila harga kroto terbilang mahal dibanding jenis pakan lainnya. Kini kroto mulai diproduksi dengan cara membudidayakan koloni semut dalam lingkungan terkontrol. Seperti apa habitat semut rangrang? Semut rangrang merupakan hewan sosial, selalu ditemukan dalam kelompok besar atau koloni. Dalam setiap koloni, bisa terdapat hingga 1,5 juta ekor semut. Satu koloni semut terdiri dari beberapa sarang. Setiap sarang dihuni oleh sekitar 4.000 hingga 5.000 ekor semut, tergantung pada ukurannya. Daerah kekuasaan koloni semut rangrang bisa mencapai luasan 1000 meter kuadrat. Semut rangrang merupakan jenis hewan teritorial yang sangat mempertahankan daerahnya. Apapun yang mengganggu daerah kekuasaannya bisa dijadikan santapan koloni. Semut rangrang membangun sarangnya dari daun-daunan yang dianyam sedemikian rupa, oleh karena itu disebut juga sebagai semut penganyam atau semut penenun. Pohon yang disukai semut rangrang memiliki daun yang lentur dan lebar atau daun yang kecil-kecil namun rimbun. Dalam ekosistem, koloni semut rangrang berperan sebagai predator hama. Di beberapa tempat seperti kebun jeruk atau kebun buah-buahan lain, keberadaan semut jenis ini justru dipelihara untuk mengendalikan hama. Lalu, bagaimana perkembangbiakan semut rangrang? Semut rangrang berkembang biak dengan cara bertelur. Seluruh koloni secara bersama-sama menjaga telur tersebut. Mereka membangun sarang dengan memanfaatkan jaring-jaring putih yang terdapat dalam telur. Sarang digunakan untuk menumbuhkan telur-telur menjadi larva, pupa, dan kemudian menjadi imago. Larva adalah bentuk muda dari hewan yang perkembangannya melalui metamorfosis seperti pada serangga dan amfibia. Bentuk larva dapat sangat berbeda dengan bentuk dewasanya, misalnya ulat dan kupu-kupu yang sangat berbeda bentuknya. Kepompong atau pupa, dalam artian adalah boneka, adalah salah satu stadium kehidupan serangga yang mengalami metamorfosis. Fase ini hanya didapati pada serangga yang mengalami metamorfosis lengkap, yaitu yang meliputi 4 tahap. Imago adalah final image atau bentuk dewasa dari sebuah fase metamorfosis yang pada umumnya berlaku untuk hewan jenis serangga. Untuk berkembang biak dan membuat sarang, semut cenderung akan menjauh dari gangguan. Oleh karena itu, mereka sering ditemukan membuat sarang di tajuk-tajuk pohon yang tinggi. Namun di musim panas, semut akan memindahkan sarangnya ke tempat yang lebih rendah untuk berteduh dari terik matahari. Koloni semut terdiri dari ratu, semut pejantan, semut pekerja, dan semut prajurit, yang mana masing-masing mempunyai peranan tersendiri.
Apa makanan semut rangrang? Semut rangrang menyukai makanan yang mengandung protein dan gula yang tinggi. Kebutuhan gula didapatkan dari nektar dan simbiosis mutualisme dengan kutu-kutuan jenis apit. Semut mendapatkan cairan manis kutu daun, sementara kutu mendapatkan perlindungan dari serangan predator lainnya. Namun, bila serangga tersebut sudah tidak bisa menghasilkan embun madu lagi, atau populasinya sudah terlalu tinggi, semut rangrang akan memangsanya. Kebutuhan protein dan lemak didapat dari mangsa, biasanya berupa serangga, cicak, dan hewan kecil lainnya. Kadang-kadang, semut ini memakan bangkai dari hewan-hewan besar. Semut rangrang juga bisa memangsa hewan yang ukurannya ratusan kali lipat lebih besar dari tubuhnya. Mereka menyerang dan melumpuhkan mangsanya secara berkelompok. Bagaimana cara budidaya semut rangrang? Secara umum di Indonesia, semut rangrang banyak dibudidayakan seiring dengan berkembangnya hobi burung peliharaan dan hobi memancing. Kroto merupakan salah satu pakan alami yang dianggap bisa meningkatkan kualitas burung peliharaan. Saat ini, berbagai metode budidaya kroto berkembang dengan pesat. Kroto tidak hanya bisa dibudidayakan di pepohonan dengan sarang yang terbuat dari daun, tapi juga bisa dipelihara di dalam rumah dengan sarang dari berbagai jenis material. Beberapa di antaranya toples, plastik kontainer, selongsong bambu hingga paralon. Budidaya semut rangrang menjadi semakin menarik karena bisa dijalankan dengan modal kecil dan infrastruktur terbatas. Cocok sebagai usaha rumahan atau dimulai sebagai usaha sampingan. Sebagai gambaran, dari pengalaman beberapa peternak di daerah Jabodetabek, budidaya kroto terlihat hasilnya setelah 1,5 tahun atau 18 bulan. Dengan modal sekitar 30 jutaan, dalam 1,5 tahun bisa dihasilkan pendapatan bersih sebesar 54 juta atau hampir 2 kali lipatnya. Nah, Anda tertarik untuk memulainya?